Lagian apa sih bedanya? Orang yang bertarekat dengan yang belum bertarekat, wong sama-sama la ilaha illallah, sama-sama ilah hadroti. Ilah hadrotinya sama kan? La ilaha illallahnya sama aja. Bedanya sedikit. Seperti kereta api dari Bandung menuju Surabaya. Kalau kereta malam apa sih namanya? Lodaya. Oh, saya pernah naik Lodaya. Harina. Saya pernah naik Harina. Tengkleng tengkleng. Tengkleng ding teng. Perhatian kepada seluruh penumpang. Kereta cepat Harina agar segera naik ke dalam kereta. Karena 15 menit lagi kereta ini akan diberangkatkan. Terima kasih. Naiklah semua. Teng ting teng tling. Gerbong saya kok nggak kedengeran suaranya. Saya berpikir begini kereta eksekutif, waduh, shock breakernya bagus sekali, jadi nggak terasa. Begitu dibuka gordeng jendela masih di stasiun. Padahal keretanya eksekutif loh. Ada tempat tidurnya, WC-nya bagus, TV-nya bagus, full AC. Plus pramugarinya juga cantik-cantik. Makanan tinggal pesen, eksekutif. Tapi ternyata masih di gerbongnya sama enggak dengan gerbong yang berangkat? Sama. Ini bedanya apa? Sedikit cantolannya lepas gitu. Keretanya gede, enggak ada cantolan kereta segede kereta. Kalau cantolan kereta segede kereta bagaimana mengangkatnya? Sedikit perbedaannya. Yang sono nyantol ke bawah, yang ini enggak nyantol, enggak ke bawah. Cuma segitu bedanya. Tipis-tipis tebel ya. Ringan-ringan berat bedanya. Bukan kata Pak Jeje. Al-Quran. Apakah mengambil ayat wabtagu ilaihil wasilah? Ittabi'u man la yasalukum ajra wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Banyak Pak ayat talqin ini banyak. Jangan mencari mana ini dari Fatihah sampai anak nyari walakinu, enggak ada. Lantalkin siro kabeh. Mana Pak Jejen ndak ada ya talkin. Uang matamu bureng. Saya mungkin ada orang Indramayu, ono apa ora? Wonten. Wong Indramayu. Saya kemarin, hadir. Di Jawa, saya ceramah di Pendopo Indramayu kemarin. Hebat judulnya loh. Di depan Ibu Bupati dan Pak Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Di situ disebutkan bahwa ada metode tamyiz, metode menerjemahkan Quran dengan cepat. Bagus, bagus. Saya katakan bagus. Dalam kapasitas pengurus MUI Jawa Barat saya maupun Wakil Rois Nahdlatul Ulama Jawa Barat, saya katakan terima kasih. Terima kasih. Lalu saya ajak untuk memahami innalillah. Tak terjemahkan dari walanabluwanakum sampai roji'un. Bisa alhamdulillah peserta bisa. 484 orang. Sebab dalam rangka memperingati hari jadi Indramayu ke 484. Anak-anakku saya katakan para sarjana, anak-anakku para guru. Semuanya sudah pintar menerjemahkan. Sekarang akan saya doakan. Semoga yang hadir semuanya innalillah. Nggak ada yang amin.
Semoga rojiun, nggak ada yang amin. Saya katakan, kenapa Anda semua Anda amin? Karena Anda memahami innalillah dan rojiun ayat kematian. Saya katakan, nggak apa-apa, jangan malu. Jangankan kamu yang baru S1, S2, S3, profesor juga kebanyakan innalillah, mati terus. Kalau ndak ada murid bodoh, kami orang bodoh, tapi mursyidlah melalui ruhnya memberikan pemahaman. Ternyata innalillah adalah kuat iman. Inna harfun nasbin wa taukid. Nah, domirun mutasilun barijun ismu inna mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Lianna husmun mabniun la yadharu bil hirab. Saya minta di kalangan mubalik ikhwan makin banyak yang kuat ilmunya ya. Jangan belajar zikir menafikan ilmu. Nanti jadi ahli zikir bodoh ilmu. Tetapi ilmu jangan menjadi penghalang untuk berzikir. Itu yang tidak boleh. Di kalangan kita harus tetap banyak ahli ilmu. Karena kalau ahli zikir tidak dibarengi dengan ahli ilmu, nanti dijelekan oleh ahli ilmu. Kenapa mereka nggak berani menjelekan Pak Jajian? Mungkin karena takut-takut sedikit lah. Karena ilmunya udah keukur. Saya ngetes manusia di dunia termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, daerah-daerah kita ini, Filipina, walaupun saya tidak ke negaranya, tapi kan kalau ke Sabah mereka datang. Dari Moro itu hadir, dari Mindanao hadir. Saya katakan, semoga tuan-tuan dan puan-puan secepatnya innalillah. Taklah Pak Yai, innalillah matilah. Betul-betul kata si Ipin. Belum nggak ada si Ipin, Upin. Enak. Saya bertemu para profesor, saya pakai lagi innalillah. Tidak ada yang amin. Karena memang sudah struktural, sudah jadi sistem, sudah menjadi kuat sekali bahwa innalillah itu mati. Bahkan sampai kain hijau di keranda itu kalimatnya innalillah. Sebaiknya ada perbaikan lah. Apa sih yang cocok? Kulu nafsin dha'iqatul maut. Lihat di pesantren kami itu kurung batang, keranda, tutupnya udah ganti. Kulu nafsin dha'iqatul. Pas itu kata malaikat, ini cocok ini. Insya Allah. Innalillah itu sumir loh. Sumir. Digunakan innalillah pada kematian sebatas ubar puruluk, obat untuk pelipur lara, agar orang yang ditinggalkan tidak meronta-ronta, tidak menggerutu, teka kelenak, teka kejat, kecacakan. Innalillah. Maksudnya pelipur lara. Kalau dikaji oleh ahli tasawuf, nggak kajian, jangan dulu kajian-kajian kirata. Jangan mengedepankan kajian gutak-gatuk. Kajian gutak-gatuk contoh salah-salah, benar salah. Banyak orang awam belajar zikir, ditanya dalil ndak bisa. Contoh saya ambil saja tokoh Sukabumi, ini bimbingannya pengersaan Haji Oting Afgani, pengusaha SPBU, Raja Duit Sukabumi. Beliau berapa tahun dulu membimbing jamaah ikhwan di Masjid Nurul Anwar, masjid yang diberi nama langsung oleh pengesabah. Dongeng dulu sedikit. Ada tokoh Wahabi di Sukabumi yang paling gak seneng dengan torekot, tapi dekat dengan saya. Kepada torekot dia benci, tapi kalau kepada sayanya mohon maaf, dia nggak terlalu benci karena teman separtai. Saya jurkam utama, beliau jurkam nomor sekian. Beliau seloros sama saya, Kang Jen. Saya juga pernah sih ke Suryalaya. Bagus dikir itu, tapi bukan apa-apa Pak Jejen. Gini, dia sebut malaikat, kalau dia menyebut malaikat. Malaikat Mikail kan pembagi rizki, ya.
Ketika datang pada orang yang sedang berzikir, gede-gede kepala, la ilaha illallah, la ilaha. Mikail balik lagi Pak Jejen. Kata dia, itu makanya saya nama. Oh begitu, jangan suka kepancing. Segede apapun tenagamu, tapi kalau berantem kamunya emosi, nggak usah jauh-jauh. Contoh, sampai Mike Tyson, si bogem mentah, siapa kena jabnya pasti KO dia. Tapi ketika Holyfield bisa mengkaji di mana titik lemahnya, adalah dipancing emosinya, memukul ndak kena, akhirnya menggigit telinga. Bayangkan petinju internasional yang berlatih sekian tahun pas tinju gigit telinga, namanya itu terpancing emosi. Hati-hati para mubalik tarekat, kita menyampaikan jangan dengan emosi, menjelek-jelekan orang, memarahi orang, menyanjung-nyanjung ajaran, menyanjung-nyanjung guru. Nggak usah dengan emosi. Kalau barangkali kalau yang nggak nahan emosi begitu kepancing seperti barusan, bisa gigit telinga itu. Saya juga emosi punya, orang nggak punya emosi namanya nggak normal Pak. Harus ada emosi orang itu. Ya, tapi kita tahan. Dari dalamnya marah, keluarnya senyum. Oh gitu. Di hati gitu. Kalau ndak ada marah, ndak ada saja. Ndak ada tanggung jawab. Marah ada juga, tapi oh gitu. Nah, pantes Pak. Aduh, saya mau nyebut namanya di ujung lidah. Tapi kode etik. Nanti kalau saya sebut namanya, lagi-lagi melanggar kode etik tasawuf. Kang, begitu. Iya, jangan. Pantes ya. Itu Pak Haji Oting miskin. Tadi sudah saya sebut, Haji Oting itu salah seorang sesepuh Ikhwan Sukabumi, raja duit. Wong SPBU-nya puluhan. Cina nggak mampu bersaing dengan dia. Kaya. Sedangkan yang ngomong ini pensiunan depak. Yang penghasilan tambahannya dari meras sapi. Ya, beternak sapi lah. Jadi, saya katakan, oh begitu, pantas Pak Haji Oting miskin ya. Karena tiap datang mau ngasih rezeki, Haji Otingnya lagi gede gitu. Buktinya dia kaya. Dan pantas Akang kaya sekali. Enak itu ilmu perm itu. Itu sama jangan dicekik pakai kawat itu. Jangan pakai bahasa polos, bersastra lah. Ada kinaya. Pantes kan ya, Haji Oting miskin, Akang makaya. Jangan gitu Pak Jajan. Lo situ kan yang ngasih balak tadi. Kenapa kasuk ngasih kartu as dulu? Aku ikuti. Mankobat. Satu lagi, ini tokoh juga. Oh, jago. Pokoknya dia layak menasihati saya di Sukabumi. Naik mobil sama-sama dengan saya. Ingat mobilnya kol merah. Saya supir. Beliau di pinggir saya. Kang Jejen, saya juga pengen belajar dikir itu sebenarnya. Tapi satu yang saya nggak mau. Apa itu? Ditalkin. Saya mah yang nggak mau. Dikirnya pengen, tapi ditalkinnya itu yang nggak mau. Ya sama tadi, pengen berangkat ke Surabaya, tapi nggak mau ada cantolannya. Mungkin kalau yang kurang piawai bermunadoroh, berdiskusi, ngatur senyum, ngatur emosi, mungkin nggak bisa Kang, nggak ada.
Dikir itu harus talkin dulu. Nggak mau talkin, nggak bisa. Itu kalau mau pakai bahasa bodoh. Saya nggak mau, walaupun saya orang bodoh, terlalu bodoh. Saya katakan, Kang, bener Kang. Gitu. Itu ilmu taisi itu. Orang nonjok, nggak dilawan tonjokannya, diambil tenaganya. Nonjok tahu? Enggak. Dia nonjok, puter. Bener Kang. Begini Kang, sebenarnya. Nggak usah, orang seperti Akang nggak usah. Kalau kayak saya, orang bodoh, orang tolol, orang kotor, orang malas ibadah, banyak dosa kayak saya, maka layak saya mencari-cari guru kemana-mana. Wong saya ini orang tidak mampu mengendalikan diri. Makanya saya belajar. Orang sudah seperti Akang, buat apa belajar lagi? Kalau ndak mau talkin itu bagus. Bahkan orang seperti Akang kalau pengen bikin dikir, bikin tarekat sendiri Kang. Layak loh, ilmu Akang tinggi. Kata dia, jangan gitu Pak Jajan. Kata Akang tadi ndak mau. Ayo siapa yang dijungjungkan? Si ya, jangan dilawan pakai polos. Pakai sastra. Shogun dilawan. Sauraan. Apa tadi ngomong saya yang inti apa tadi?